Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Salma Ardianti. Di sini saya akan melanjutkan kembali membahas psikologi olahraga bab 9 mengenai teknik self-talk dan aktivitas olahraga. Nah, di sini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari self-talk itu sendiri. Nah, baik. Jadi self-talk itu dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang efektif untuk mengendalikan pengaruh pikiran dan perasaan seseorang atas tujuan yang ingin dicapainya. Nah, menurut Helmstetter tahun 2017 dalam bukunya itu beliau tuh menyatakan gitu bahwa self talk ini merupakan suatu cara untuk mengesampingkan program negatif yang lalu dengan menghapus atau menggantinya dengan arah baru yang lebih positif. Jadi self talk ini dapat dirancang sebagai suatu alat untuk pembelajaran. Karena apa? Karena dapat mendorong atlet untuk tetap fokus pada proses pembelajaran gerak dan penampilan yang akan dilakukannya. Ada juga kategori self-talk. Jadi self-talk itu dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh De Francesco dan Barke tahun 1997 dan Gold tahun 1999 telah digunakan membuktikan bahwa self-talk itu telah digunakan baik oleh pemain tenis junior maupun senior sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan aspek-aspek keterampilan psikologis, termasuk dalamnya itu diselipkan kepercayaan diri. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Landin dan Herbert tahun 1999 telah mengembangkan 3 kategori self-talk dan juga paduan untuk mengimplementasikannya. Jadi, ketika kategori tersebut itu merupakan pernyataan spesifik tentang tugas yang terkait dengan teknik, dorongan, usaha, dan juga suasana hati. Lalu, self-talk itu mempunyai peranan penting dalam mengontrol mental seorang atlet ketika berada pada suatu kondisi yang membuat atlet sangat tertekan, seperti pada latihan, sebelum bertanding, pada saat tanding, atau menjelang akhir pertandingan. Ketika kecemasan meningkat, penggunaan self-talk dalam situasi tersebut tuh dapat membantu atlet untuk lebih percaya diri dan lebih bisa mengembangkan keterampilannya atau teknik yang dimilikinya secara optimal. Namun, ada kalanya self-talk yang digunakan bukan memberikan dorongan ke arah yang lebih baik, melainkan bisa mengendorkan kondisi mental seseorang atlet. Self-talk itu ada 2 jenis ya, ada self-talk negatif dan juga self-talk positif. Nah, di self-talk negatif ini merupakan kategori yang menyebabkan menurunnya kondisi mental seorang atlet. Jadi, self-talk negatif dapat disebabkan meningkatnya tekanan, kecemasan, kemarahan, dan tinggi harapan untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketika seseorang pelari, contohnya mengalami puncak ketegangan dalam pikiran karena harapannya yang tinggi untuk berhasil atau untuk menang, bisa saja atlet tersebut melakukan self-talk negatif gitu. Nah, lalu selanjutnya ada self-talk positif. Jadi self-talk positif ini merupakan harapan seorang atlet dalam menghadapi kondisi mental dirinya sendiri dalam setiap keadaan. Self-talk positif memungkinkan atlet lebih termotivasi dan dapat meningkatkan segala kemampuan yang dimilikinya. Jadi, oleh karena itu, setiap atlet dituntut dapat memilih dan melakukan hal-hal yang dapat bersifat positif. Begitu juga dengan menggunakan self-talk positif. Sebab kata-kata yang bernilai positif dapat memotivasi setiap atlet untuk melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Contohnya, seperti penggunaan self-talk positif itu dengan memikirkan apa yang harus atlet lakukan, dengan mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya yakin saya dapat melakukan pertandingan ini dengan baik. Nah, saya yakin saya yang terbaik dan lain-lain dengan kata-kata positif tersebut. Pada saat memilih pernyataan self-talk, bayangan yang ada dalam pikiran atlet disertai dengan penegasan terhadap pernyataan tersebut dapat dilakukan ketika sedang bermain ataupun sebelum bertanding. Pernyataan tersebut ini akan menguatkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap yang positif, dan kepercayaan yang tinggi pada diri atlet untuk
penampilan kemampuannya dengan baik. Nah, lalu juga ditegaskan oleh Anderson tahun 1997 bahwa self-talk ini merupakan penetapan tujuan, dan mental imagery merupakan teknik mental yang memungkinkan atlet lebih menyadari serta lebih refleks dalam memperoleh dan menginterpretasi informasi untuk dilaksanakannya dalam bentuk tugas yang sebenarnya. Nah, agar penggunaan self-talk pada diri atlet menjadi efektif, ada beberapa tips yang harus dipertimbangkan. Seperti yang pertama, pernyataan self-talk ini harus singkat dan sederhana. Lalu yang kedua, hubungan pikiran dengan keterampilan tugas gerak yang harus dilakukan. Jadi ada hubungannya. Lalu yang ketiga ada self-talk. Waktu self-talk dilakukan ini harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan. Serta yang terakhir ada lakukan self-talk positif daripada self-talk negatif. Nah, lalu ada pun urgensi self-talk dalam olahraga. Jadi dilaporkan dalam sebuah hasil penelitian, self-talk memainkan peranan penting dalam tahap-tahap berikut. Yang pertama, sebelum dan pada saat pertandingan, menurunkan kecemasan dan meningkatkan fokus perhatian. Lalu yang kedua, pada saat memenangkan pertandingan, itu meningkatkan semangat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Lalu yang ketiga, pada saat kalah bertanding, itu berarti memenangkan diri dari rasa frustasi. Lalu yang keempat, ketika menghadapkan pada akhir yang tidak pasti, self-talk dapat membantu atlet untuk fokus kembali pada tujuan awal dan meningkatkan kekuatan dalam mengatasi kelelahan dan efikasi diri. Itu menurut Latinjak dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, jadi dengan kata lain, self-talk ini memiliki peranan yang sangat penting dalam olahraga karena dapat membantu atlet mengontrol pikiran dan perasaannya baik pada saat latihan, lalu sebelum pertandingan, maupun selama pertandingan. Nah, jadi self-talk juga dapat membantu atlet untuk meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, dan konsep diri ke arah yang lebih positif. Lalu juga selain itu meningkatkan konsentrasi, mengurangi kecemasan, dan pada akhirnya meningkatkan penampilannya. Self-talk ini juga dapat digunakan dengan berbagai tujuan dan akan sangat efektif jika didasarkan pada tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan efikasi diri. Yang kedua ada penguasaan keterampilan. Yang ketiga ada menciptakan dan mengubah suasana hati. Yang keempat meningkatkan usaha. Dan yang terakhir memusatkan konsentrasi dan perhatian. Sekian, sampai ketemu di bab selanjutnya.